Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arda dan Mas Yoma. Jadi untuk kali ini kita akan menjelaskan salah satu chapter dari buku milik Anita Kasidi, yaitu The Visioning Piece. If you don't know where you are going, you might wind up someplace else. Lik Yogi Berra, seorang pemain American baseball. Ketika kita akan merencanakan sebuah hal di masa depan, kita harus kembali ke dasar bagaimana perusahaan ini didirikan, historinya seperti apa, visi misinya seperti apa. Jadi kita kembali ke dasar. Kalau saya bilangnya seperti itu. The visioning phase. Ini merupakan fase pertama. The phase of the planning process adalah visioning phase. Dari sini, seperti tadi di awal saya bilang bahwa di fase ini sebenarnya kita kembali ke dasar. Karena apa? Karena di sini kita minta untuk mengerti situasi bisnis saat ini, arah tujuan bisnisnya seperti apa, visi misinya untuk ke depan itu seperti apa. Jadi kita diminta untuk mengerti situasi yang terjadi sekarang untuk mempertimbangkan langkah apa yang akan kita lakukan atau dalam rangka merencanakan rancangan strategi sistem informasi ke depannya itu, kita ini jangan sampai keluar track gitu. Oke, di visioning phase ini ada 3 komponen. Yang pertama, kita bakalan ngomong tentang bagaimana kita menginisiasi dan mengelola proyek. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengerti tentang situasi dan visi bisnis saat ini. Lalu yang ketiga, ini lebih ke dokumen, jadi tentang bagaimana kita bisa mengkonfirmasi hasil analisa dari dokumen-dokumen yang telah dibuat. Oke, di sini Mas Yoma akan menceritakan tentang komponen yang pertama dulu, yakni initiate and manage the project. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Arda. Dan di sini saya akan menceritakan tentang initiate and manage the project dulu. Tujuan dari proses ini harus memberikan gambaran garis besar tentang kebutuhan, tujuan, dan penyelesaian rencana strategis sistem informasi secara menarik, jelas, dan ringkas. Jadi kita di sini harus mendapatkan pemahaman tentang visi, misi, kemudian situasi bisnis, dan apa rencana atau visi dari bisnis ini ke depannya. Jadi ada 7 langkah untuk menginisiasi dan mengelola suatu proyek. Yang pertama, memfinalkan tujuan, target, dan ruang lingkup. Jadi penting sekali sebelum kita melanjutkan ke step-step selanjutnya, yang pertama sekali harus dilakukan adalah kita harus memfinalkan tujuan dari suatu proyek sehingga proyek ini memiliki tujuan yang jelas dan terukur sehingga dapat berjalan sesuai arah, tujuan, dan ruang lingkup yang telah kita finalkan. Nah, kemudian yang proses selanjutnya yaitu identifikasi sumber daya, peranan, dan tanggung jawab. Identifikasi SDM dapat dilakukan dengan proses wawancara peserta yang terlibat pada proyek sehingga bisa didapatkan informasi tentang sejauh mana pemahaman, peranan, dan tanggung jawab partisipan pada proyek ini. Dan yang ketiga, konfirmasi hasil kerja dan rencana kerja. Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana SDM, peranan, tanggung jawab peserta, langkah selanjutnya adalah melakukan review terhadap metodologi perencanaan strategis dan table of content yang sebelumnya telah dibuat pada fase planning. Nah, kemudian tahap keempat, membuat draft deliverable template dapat berupa dokumen rencana strategi sistem informasi yang terperinci yang dimulai dengan tabel of content yang telah diidentifikasi, kemudian dicantumkan tujuan, ruang lingkup, proses perencanaan, sehingga akhirnya orang lain dapat memahami bagaimana rencana suatu proyek dikembangkan dengan keputusan yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu announce the project, conduct project orientation, mengumumkan proyek dengan mengadakan orientasi proyek. Nah, mengumumkan rencana strategis proyek kepada mereka yang terlibat pada proses perencanaan dan yang diinterview sehingga setiap individu dalam proyek mengerti kebutuhan dan arah proyek. Selanjutnya, menetapkan tata kelola proyek yang sedang berlangsung
Tahapan ini yaitu mengkomunikasikan kemajuan proses perencanaan memiliki peran penting karena ini adalah kunci keberhasilan bagi suatu organisasi. Kemudian yang ketujuh, melakukan review dan rencana proyek merupakan proses untuk meninjau kembali tujuan proyek, ruang lingkup, rencana, peran, tanggung jawab, wawancara peserta, dan table of content yang telah apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Next, Mas. Nah, kemudian yang kedua, understand the business situation and vision. Biasanya manajemen sistem informasi tidak sepenuhnya memahami semua tentang bisnis dan arah bisnis di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan survei yang melaporkan bahwa banyak area fungsional perusahaan tidak sepenuhnya memahami tujuan dan arah suatu bisnis. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk memahami situasi dan visi suatu bisnis. Yang pertama, mereview dokumentasi dari suatu bisnis. Nah, jadi di sini kita melakukan review tentang apa tujuan dari bisnis, kemudian visi misinya, sehingga kita sudah bisa mengetahui bisnis ini akan berjalan ke arah mana. Nah, yang selanjutnya yaitu proses develop business interview question, survey, and workshop structure. Nah, jadi di sini proses pengembangan bisnis dengan mengembangkan pertanyaan interview, kemudian mengadakan survei ataupun workshop. Nah, yang selanjutnya itu menjadwalkan wawancara dan workshop. Nah, jadi setelah kita mengembangkan pertanyaan untuk interview, survei maupun workshop, selanjutnya kita melakukan proses yaitu penjadwalan wawancara atau workshop tersebut. Nah, kemudian selanjutnya lagi conduct business interview, workshop, and survey. Nah, setelah melakukan penjadwalan tadi, kemudian kita mengadakan acara interview, workshop, maupun survei tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dokumen bisnis, interview, workshop, dan survei. Kemudian kita dokumentasikan hasil dari wawancara, workshop, dan survei tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu meninjau kembali dan mengkonfirmasi data yang masuk. Nah, jadi seluruh rangkaian tadi kita tinjau kembali hasil dari data yang telah diolah, kemudian kita konfirmasi apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin untuk proses initiate and manage project, kemudian understand the business situation seperti itu. Selanjutnya dokumen and configure the business analysis akan dilanjutkan oleh Mas Arda. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk tahap yang ketiga ini, saya menyambung aja. Untuk tahap ketiga ini lebih concern kepada bagaimana dokumen itu dibuat. Untuk yang pertama, kita mendokumentasikan deskripsi bisnis saat ini. Jadi ada dua pokok. Yang pertama adalah tentang situasi bisnis, dan yang kedua adalah tentang arah bisnis atau business direction. Business situation di sini mencakup apa aja sih? Di sini mencakup tentang history, description, financial summary, jadi terkait bagaimana perusahaan yang didirikan, deskripsinya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, dan seterusnya. Lalu untuk business direction, ini tentang arah perusahaan ini didirikan. Gitu. Jadi tentang visi misinya, tujuannya, strateginya seperti apa, targetnya nanti seperti apa, seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini kita dokumentasikan. Gitu. Lalu untuk yang kedua adalah dokumen industri bisnis trend. Jadi dokumen yang ini kita ngomong terkait draft, atau kalau tadi ngomongnya pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan bisnis yang sedang berjalan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang environmental business requirement. Di sini ditulis pokok-pokok atau draft yang dari internal perusahaan yang berpengaruh
atau target-target seperti apa, atau hal-hal apa yang mempengaruhi kinerja dari bisnis yang sedang berjalan saat ini. Lalu untuk yang kedua, ini berkaitan dengan faktor eksternal, seperti distributor, supplier, customer. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan operasi perusahaan saat ini, namun itu dari faktor eksternal. Nah, yang keempat ini merupakan komponen tambahan tentang bagaimana decisioning base ini bisa lengkap. Nah, di business requirement ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ini terkait dengan dokumen SWOT. Dan yang kedua ini tentang bagaimana situasi dan arah bisnis ini berdampak terhadap pengembangan sistem informasi ke depannya. Dan yang ketiga ini adalah terkait tentang bagaimana kita bisa mereview dan mengkonfirmasi situasi bisnis saat ini apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di dokumen sebelumnya. Kesimpulan dari chapter 4 ini ada 3. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi tujuan dari perusahaan ini seperti apa. Identifying the purpose, question to answer, and scope. Jadi dari proses inisiasi dan perencanaan proyek, jadi kita ini kembali ke dasar lagi gitu. Tujuan berdirinya perusahaan ini seperti apa, historinya seperti apa. Jadi misalkan kita adalah sebuah kereta yang berjalan di atas trek rel, kita ini tetap ada di track itu gitu. Jadi dari chapter 4 ini hal itulah yang kita dapat. Untuk yang kedua, interview, service, and workshop overhead. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita bisa tahu dari apa yang SDM kita jalankan ini apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, business was documented. Jadi dari apa yang telah kita lakukan tadi, kita dapat nih dokumen terkait apa aja sih yang sebenarnya kita bisa tahu gitu. Kita bisa mengkonfirmasi sudah berjalan sesuai atau belum sih bisnis yang sedang kita jalankan ini. Lalu untuk membuat rancangan ke depannya, hal apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Oke, mungkin itu dari chapter 4. Oke, kita tutup ya Mas Yoma ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.